Selamat pagi semuanya, adik-adik dan mungkin orang tua, bapak, ibu, kakak, om, tante. Di sini izin perkenalan mungkin ya. Saya Mufti Akbar, biasa dipanggil Mufti. Sekarang saya lagi ada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya lagi di sini lagi menjalani program begitu. Di sini program pengabdian selama kurang lebih 9 bulan. Di sini saya akan berbagi sedikit sama teman-teman, sama adik-adik khususnya tentang sebuah dongeng judulnya Ori si Pemberani begitu ya. Oke, mungkin itu aja sedikit perkenalan dari saya. Kita mulai aja begitu ya. Oke. Oke, Ori si Pemberani. Oke, Ori si Pemberani oleh siapa tadi? Mohon maaf. Oke. Oke, oleh Irawati Subrata dan diilustrasikan oleh Gary Adams. Oke, kita mulai. Suatu pagi di penampungan orang utan. Bangun, Ori, bangun. Saatnya kita berlatih lagi. Ori harus belajar memanjat dan berayun. Oke, jadi Ori ini dia adalah seorang orang utan gitu ya. Kemudian dia sedang ada di sebuah perumahan, sebuah perkampungan khusus buat orang utan. Nah, kalau dia sudah mahir memanjat dan berayun, Ori nanti akan diperbolehkan untuk bermain ke dalam hutan. Oke. Si Ori ini ditemani oleh seorang gurunya, gitu ya. Berlatih dengan sangat giat. Berlatih dengan giat. Adalah orang utan juga, sama seperti Ori. Dia adalah guru terbaik bagi Ori. Oke. Kemudian Ito memanjat tinggi-tinggi. Si Ori ini, dia ikut-ikutan seperti Ito. Dia juga memanjat seperti Ito. Ito berayun dengan cepat, dengan sangat cepat. Ori tidak mau kalah. Ori pun berayun seperti Ito. Next. Sampai akhirnya tahu-tahu Ito berayun semakin cepat. Ito yang semakin cepat, dia pun semakin menjauh dari kejarannya Ori. Aduh. Ujar Ori. Ito, ujar Ori. Tapi sayang, Ito tidak bisa mendengar panggilan Ori. Ito pun bergegas meninggalkan penampungan khusus teman-teman orang hutan. Hush, begitu bunyinya ya. Ori mencari Ito ke dalam semak-semak, ke dalam hutan belukar, dari pohon satu ke pohon yang lain, dari dahan satu ke dahan yang lain, semata-mata karena Ori ingin bersama Ito lagi. Ori kehilangan guru sekaligus teman terbaiknya. Ito, apakah kamu itu? Ito pergi kemana ya? Katanya Ori. Ori mencari dari semak-semak dan dari dahan-dahan di pohon. Next. Ori memanjat, dan memanjat. Sampai di sebuah pohon, ia pun berayun dan berayun lagi dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Ori yang dulu belum mahir, gerakannya Ori semakin cepat, dia pun semakin lincah.
Sampai akhirnya Ori sadar kalau ia semakin jauh dari penampungan. Tapi masalahnya ia juga belum bertemu dengan Ito. Kriuk, 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 kriuk. Begitu kurang lebih suara perutnya Ori. Hei, aroma apa ini? Kata Ori. Aduh, Ori pun merasa lapar. Ori mengikuti perginya aroma itu. Ori mengikuti, Ori berlari dan berlari, sehingga Ori pun akhirnya menemukan Ito dan orang utan yang lainnya yang sedang memakan durian. Ori pun lalu memakan durian itu, walaupun Ito tidak ada di sana. Hari yang mulai gelap, Ori akhirnya membuat sarangnya sendiri, sama seperti orang-orang utan yang lainnya. Malam ini, Ori yang kelelahan dan sudah kenyang, tidur di sarang yang dibuatnya sendiri. Halo, aku Ori. Aku adalah seekor orang utan dari Kalimantan. Sebagian orang menyebutku Pangopygmeus. Aku termasuk hewan yang hampir punah. Aku tinggal di penampungan karena ibuku ditangkap pemburu. Setiap pagi aku sarapan selama 2-3 jam. Lalu tidur selama siang hari. Di penampungan ini aku belajar memanjat, berayun, dan membuat sarang. Setelah mahir, aku diperbolehkan kembali ke hutan. Di alam liar, orang hutan sepertiku suka menjelajahi hutan. Saat malam tiba, mereka membuat sarang untuk tidur. Begitu. Tahukah kalian, orang hutan berpindah-pindah sarang setiap hari. Kami tidak suka bersarang di tempat yang sama. Sarang kami terletak di antara pohon-pohon yang tinggi. Oke. Ya, mungkin itu sedikit sharing cerita dari kawan kita bernama Ori, begitu ya. Kalau dari cerita yang barusan, Ori ini memang adalah seekor orang utan yang sangat pemberani. Bagaimana tidak, di tengah proses belajarnya yang masih awal, begitu ya, kemudian dia harus kehilangan teman sekaligus guru terbaiknya. Tapi nanti dulu, itu justru tidak mematahkan semangatnya Ori. Ori malah lebih terpacu, lebih bersemangat dalam menyelesaikan misinya. Apa itu misinya? Misinya adalah mencari kawannya yang bernama Ito. Ya. Jadi Ori sambil mencari kawannya, tapi diam-diam di situ ternyata Ori sambil meningkatkan gerakannya, kemampuannya, kelincahannya. Oke. Sampai akhirnya Ori bertemu dengan kawanan orang hutan yang lain. Ori mulai tinggal dengan bahagia di sana. Jadi adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari ceritanya Ori ini? Mungkin di sini kakak begitu ya, mungkin hanya ingin sharing bahwa yang namanya kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita sebagai ciptaannya Tuhan, kita tidak bisa menentukan kita pasti yang dimaksud sama Allah begitu ya terhadap apa yang terjadi sama diri kita. Tapi kalau misalnya kita ikhlas, kita sabar, kita tahu bagaimana caranya bersikap, pasti Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Begitu. Dan di pertemuan semoga apa yang sedikit ini bisa ada guna dan manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Ah.